Ya, halo Pak Dar. Oke, ini nampaknya sinyalnya ya. Kita turunkan dulu. Sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian mau naik, sinyal kalian itu harus kuat loh. Kalau sinyal kalian itu lemah, percuma. Nanti saya naikkan ke sini pun tidak nyambung ya. Pastikan sinyal kalian itu ada. Oke, kita kasih naik ada Lubis JM. Lubis JM. Iya, selamat malam Lubis JM. Oke, terpental lagi. Kita masih bersabar ya teman-teman ya. Ada rampung. Rampung. Ya. Halo rampung. Loh, omongan anu kecil. Oke, baik ya. Nampaknya ini juga agak-agak kita turunkan dulu ya. Yang Islam-Islam, kalian kalau mau naik ke sini jangan panik. Saya tahu kalian sudah panik. Saya tahu kalian sudah nggak tahu lagi gimana caranya membela Muhammad. Orang Islam itu teman-teman takut kalau Muhammad dibahas karena mereka tahu ya di era internet ini sosok Muhammad itu sudah dibongkar karakternya, kelakuannya, tabiatnya udah dibongkar. Jadi mereka udah nggak punya lagi cara. Jadi yang mereka lindungi sekarang ini yang mereka lakukan sekarang ini adalah mencari daya upaya untuk membungkam supaya orang tidak membongkar jati diri Muhammad. Iya. Karena ya mau gimana ya, negatif begitu loh. Ketika kita membongkar jati diri Muhammad, banyak muslim sekarang itu sudah panik massal. Mereka nggak bisa kasih jawab apa-apa. Kalau dulu kita masih sering dengar, Muhammad itu adalah sosok yang manusia mulia. Sekarang udah jarang muslim yang ngomong gitu. Muslim yang ngomong gitu biasanya yang nggak pernah baca apa-apa tentang Muhammad. Ya, silakan. Dari mana kamu bisa berkata muslim itu adalah tokoh sosok yang mulia di zaman internet sekarang ini? Oke, ada Ahmad Gultom. Ya, selamat malam Ahmad. Halo. Selamat malam. Ya, silakan Saudara Ahmad Gultom, nyalakan kamera. Ya, bentar Bang. Muslim atau bagaimana Bang? Muslim Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Anda di pinggir jalan atau bagaimana ini nampaknya? Udah Bang. Belum Bang. Ini umat Muhammad nih bohong aja kerjanya. Ya gimana Ahmad Gultom? Anda Muslim dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir oh. Muslim dari lahir. Saya yang kemarin yang pernah naik oh. Kapan? Lupa kemarin. Saya. Udah agak lama oh. Oh, udah agak lama saya lupa. Ya, apa mau Anda sampaikan? Selama saya membuka forum diskusi lintas iman, apa kira-kira yang mau Anda sampaikan? Atau apa kira-kira pembelaan Anda tentang Muhammad? Bukankah Muhammad saya itu, mau nanya aja Bang. Bukankah Muhammad itu lebih pantas dikatakan nabi yang paling aneh ketimbang nabi yang mulia? Gitu. Silakan. Saya cuma mau nanya aja Bang. Apa itu? Mau nanya Kristen Protestan sama Kristen apa satu lagi Bang? Bagaimana Anda mau nanya sedangkan Anda aja masih apa itu? Katolik. Bang,
Kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang Anda memang pahami materinya. Ini materinya saja Anda tidak tahu gimana. Katolik sama Protestan. Oh. Ada niatan. Enggak, saya cuma mau ya kelihatannya ya kayak nggak sejalan gitu. Protestan sama Katolik. Kata siapa? Berbeda pendapat. Oh iya, kalau beda-beda pendapat ya tentu ada di setiap golongan tuh pasti ada. Gitu. Sama di dalam Islam pun pasti ada perbedaan pendapat. Berarti sama ya, tapi yang jelas, dengan tapi yang NU jelas sama Muhammadiyah. Begitu. Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas mau Kristen Protestan, mau Katolik, dua-duanya tidak ada yang percaya sama Muhammad. Enggak, kalau kata Romo yang dari Katolik, siapa? Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya kalau cuman asumsi liar atau pendapat-pendapat, ya namanya orang berpendapat, gimana? Namanya orang berpendapat ya berpendapat. Tapi yang jelas tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad begitu. Cuman yang mau saya tanya kepada Anda ini loh Bang Ahmad Gultom. Kok bisa-bisanya Anda itu masih saja nekat ngikutin Muhammad? Ya mungkin karena dari lahir mungkin. Dari lahir. Jadi hanya ikut-ikutan saja ya? Ya ikut mengimani. Ikut-ikutan. Jadi kalau Muhammad, oke, saya tes. Boleh saya tes tes apa namanya hal yang paling sederhana. Ya. Oke. Bang pernah tidur tetapi bangun kesiangan? Ya pernah. Menurut akal sehat Anda apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Kemudian apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Ya. Lalu apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Tidak ada alarm. Tidak ada alarm. Ya benar. Oke, itu menurut akal sehat ya. Ya. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun? Karena di hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Nah, makanya saya bilang di zaman internet ini kita sudah buka-bukaan nih tentang Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Tadi logika Anda sudah menerangkan tuh alasan orang bangun kesiangan. Sedangkan menurut Muhammad, orang bangun kesiangan tuh gara-gara orang kencing di telinganya. Nah, sekarang Anda masih percaya nggak sama Muhammad? Percaya. Percaya karena dari lahir. Kayaknya dari Islam. Bukan secara logis, enggak, secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Anda ya, percaya nggak? Secara manusia, tidak. Sebagai manusia nggak percaya. Secara manusia. Nah makanya saya bilang Bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah Anda dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah kenapa Anda masih nekat percaya sama, ya dalam tanda kutip, Nabi itu? Yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur di kencing di telinga. Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya. Mustahil seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Ya, setuju.
Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti. Karena faktor dari... Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad? Saya waras. Nih. Tadi saya ulangi nih. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Nah, berarti Anda waras nggak? Percaya bukan yang kalau ini, bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak? Tapi saya percaya dalam hal lain. Betul nggak kata Muhammad setan gitu, ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak? Jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan Ya, makan pakai betul. tulang. Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan, Bang. Secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya, tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, bener nggak? Ya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya, karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah, Bang. Kita kasih dulu kesempatan Kristen, kepada muslim yang lain ya. Sama. Nampaknya delay juga dia nih. Ya. Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya ke bawah ya. Selamat malam Bang Ahmad. Aduh, susah nih teman-teman. Di era internet ini teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa. Dan banyak muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara untuk, udah mereka itu sudah malu teman-teman, percaya sama saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu itu, sudah tahu. Dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zarifah. Zafirah. Zarifah. Iya, selamat malam Zafirah. Halo Zafirah. Oke, tidak nyambung, kita turunkan ya. Pastikan sinyal teman-teman kuat ya.
Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman itu kuat dan baik. Oke, kita kasih naik ada Valenita Saputri. Valenita Saputri, tapi profilnya laki-laki. Yuk, silakan. Bang. Silakan nyalakan kamera, Valenita Saputri. Siap, aman. Silakan. Valenita Saputri. Udah. Belum, Bang. Belum. Gelap, gelap. Ya gelap, Bang. Awas kalau gelap-gelapan nanti jadi nabi loh. Ya, Valenita Saputri. Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Pasti Islam dong. Islam. Berarti saya dengar-dengar Islam itu menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Ya iyalah. Oke, baik. Kita tes akal sehat ya. Oke. Baik, kita tes kembali. Menurut akal sehat, Bang, apa penyebab orang tidur kesiangan? Bangunnya kesiangan. Tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu larut malam. Kecapean. Betul. Ya. Tidak punya alarm, betul. Tuh. Oke, itu menurut akal sehat. Nah, menurut Muhammad, apa penyebab orang tidurnya atau bangun tidurnya terlalu kesiangan? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena menurut Muhammad, orang yang tidurnya bangunnya kesiangan, itu karena setan kencing di telinganya. Oh, setannya itu Bang Edis bukan? Oke, tadi kamu bilang Muslim menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Benar. Oke, sekarang coba jelaskan kepada saya, bagaimana seseorang itu waras tapi di detik yang sama percaya sama kayak begituan. Silakan. Silakan. Kalau menurut Bang Edis gimana? Kalau menurut saya kamu tidak waras lagi. Sejak kapan orang itu bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Yang enggak lebih waras Bang Edis. Berarti kamu sudah akui kamu tidak waras ya? Sudah kamu akui kamu tidak waras? Ya Allah yang enggak waras. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Oh, gelap-gelapan. Coba, nah, kalau mau naik ke sini yang terang dulu wajahmu. Ya, silakan. Kita yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Yang berat-berat nanti Muslim nggak ngerti. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada wonge dewek. Wonge dewek. Iya, wonge dewek, silakan nyalakan kamera. Ya Bang Edis. Kepriben kabare? Apik. Apik baik. Gimana nih wonge dewek nih? Saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras, tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Coba wonge dewek. Apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang? Ya karena tidurnya kemalaman. Terus kemudian begadang, terlalu lelah. Iya. Tidak punya alarm, betul. Nah, itulah kalau menurut akal sehat. Punya alarm juga kalau males bangun ya. Ya kan karena kecapean kan, betul.
Oke. Ya. Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, Ya. tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Edes? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Nah, menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan? Karena malas kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Menurut Betul atau hadis. betul? Baru dengar, Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Iya, sekarang udah pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya nih. Kalau sebentar, kalau Muhammad ini memang lagi di. Iya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, Orang begini. males aja itu, Bang. Itu istilah buat orang males aja paling. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya karena setan. Bukan karena malas, penyebabnya karena setan. Dikencing di telinga orang tersebut. Nah, sebentar. Wonge dewek, sebentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya, nggak terlalu percaya lah. Nggak terlalu percaya. Berarti kamu melecehkan Muhammad ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Lah terus kenapa kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah? Ini bukan istilah. Coba nih, aduh, sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah. Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah. Nih, menurut hadis nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik. Ayo, nih ya. Ini hadis ya. Nih. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya, saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang saya kan pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Kok jangan begitu, buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya.
Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang maksudnya loh Bang Etis. Sungguh nekat yangnya. Percaya Bang Etis, ini memang ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi, jadi istilahnya kayak Iya, penyebabnya karena apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti genderuwo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, Karena berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti gondoruo itu, betul? istilahnya gitu lah, kayak orang Jawa kan gitu. Kalau sudah Berarti paham, Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran gondoruo, betul? ya enggak juga lah. Nah, enggak juga nih. Son. Sulit iki son. Tapi ginilah, wongnya dewek, coba. Iya. Saya mau Anda jujur lah, coba. Selama Anda jadi orang Islam, bener nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai sih boleh, cuman nggak ada paksaan sih Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan. Maksudnya, Iya. Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini, memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu. Coba jujur. Ya goblok tuh emang sifat manusia, goblok ada yang Nah, tapi jangan dibawa-bawa ke sana ya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak? itu kan sifat manusiawi, lawannya pinter ya goblok mesti ada gitu loh, Bang. Oke lah wong dewek kira-kira begitu ya. Iya intinya lakum dinukum waliadin gitu. Betul, saya setuju. Cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami gitu loh. Iya. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologi Muhammad gitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa. Singa pernah bersin katanya. Ah, itulah asal usul kucing. Nah, gimana? Aduh, kepriwen gitu, kepriwen. Lah kepriwek makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya udah. Oke, terima kasih. Oke, Dewek, saya turunkan. Itulah teman-teman ya, memang. Coba saya mau tanya nih, muslim-muslim yang akalnya sudah terbuka, yang pikirannya sudah terbuka, yang sudah tidak percaya lagi dengan yang demikian. Coba yuk naik ke sini, yuk. Silakan. Kita kasih naik ada kusi-kusi atau helincir nih, coba helincir. Berat ini teman-teman ya. Ya, helincir. Halo Bang. Laki-laki. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Nyalakan kamera. Ya. Duduk tenang dulu, Bang. Duduk tenang. Ya, muslim, Bang. Iya Bang, muslim. Muslim. Coba duduk yang tenang dulu. Jangan jalan ke sana kian kemari. Ya, tadi sudah menyimak, Bang. Sudah. Oke, coba gimana? Sekarang mau mendeklarasi kewarasan atau mau mendeklarasi kebetulan yang nyata? Silakan. Bagaimana Bang? Kan tadi sudah saya bilang, ada penyebab orang bangun kesiangan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah kerja, tetapi karena setan kencing di telinga orang itu.
Nah, Anda sebagai orang yang menggunakan akal yang sehat, pikiran yang waras, Anda percaya tidak dengan itu? Tidak. Tidak percaya. Berarti Anda menganggap Muhammad gila. Kayaknya Ih. tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim. Coba bang, jangan-jangan Anda disaksikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Coba. Saya Muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba-coba. Masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman Bismillah doang. Bismillah doang. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya, jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa? Kita undang dulu Muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari Muslim-Muslim. Kamu beraninya ya sama orang-orang awam ya. Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik itu loh masalahnya. Yo silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak ada Muslim yang Muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu Anda tidak berani naik. Mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Aduh, masih saja. Naik. Oke, ada Senja Siburian. Senja Siburian. Muslim bang? Nah. Teman-teman ya, ini ada berapa orang sih? 16.200 orang. Teman-teman yang Kristen, tolong dengan sangat kerjasamanya, jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim-Muslim ya. Yuk. Yang Kristen-Kristen cukup support saja. Follow akun saya yang asli, ikuti, bagikan, ya kan? Kemudian tap-tap layar, seperti itu saja ya, hal-hal paling sederhana. Ya, jangan mengajukan permintaan naik, begitu. Kalau teman-teman ngebet sekali, ada jalur-jalurnya, ya. Lebih baik kalian kalau memang ngebet sekali, mau seneng banget support saya, itu bisa kasih gift, bisa. Support langsung bisa. Kita ada program, mungkin banyak juga ya, orang-orang yang dia mungkin tadinya dengar dari platform lain, gitu. Terus dia naik ke sini. Banyak, dia taunya tadinya dari Facebook lah, tahu dari Instagram lah. Karena kan saya nggak punya Facebook dan Instagram yang diskusi lintas agama. Jadi mungkin mereka taunya dari sana ya. Nih saya kasih tahu kepada teman-teman, kalau memang ngebet banget mau support Egis TV, teman-teman bisa mensupport pendirian Rumah Apologet. Kita ada program ya teman-teman ya. Program mendirikan Rumah Apologet di sini. Karena kita tahu kalau kita berapologet dari negeri Konoha, selesailah kita. Yang ada kita nanti digerebek ya. Orang tidak berapologet saja di rumah sendiri digerebek kayak macam di kasus di Sukabumi. Apalagi kita menjawab orang Islam. Nih, kepada teman-teman yang mau mensupport atau teman-teman yang ngebet banget ya, teman-teman bisa support, ikut berpartisipasi untuk mendirikan Rumah Apologet. Tempat supaya nanti saya bisa berapologet ya dengan tenang ya, sudah bisa tidak memikirkan lagi kekhawatiran karena selama ini teman-teman
kita ini belum punya tempat untuk berapologet. Bayangin tuh, tempat kita belum ada loh, ngeri. Tempat belum ada. Jadi kalau saya berapologet, saya berpikir saya berapologet itu masih belasan, mungkin bisa puluhan tahun yang akan datang. Jadi tempatnya belum ada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa punya berkat berlebih, ya kan, senang dengan channel Elis TV, bisa support di situ. Tangkap layarnya, screenshot ya. Di Indo aja katanya. Sungguh nekat yang nyata. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Yuk, silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi yang sehat. Yuk. Kita kasih naik ada saudari B. Oke. B. Ya, selamat malam saudari B. Halo? Malam Bang Edis. Ya, silakan B, nyalakan kamera. Halo? Bentar Bang. Oke, baik ya, karena dia tidak mau menyalakan kamera, jadi kita turunkan saja. Kita lanjutkan lagi, ada Luna. Ya, saudari atau saudara Luna. Selamat malam. Jangan dibisukan. Luna, jangan dibisukan. Kalau naik. Apa yang mau Anda sampaikan? Kok malah dibisukan? Nah. Pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman nonton, lihat, perhatikan, siapa tahu Anda mengajukan permintaan naik tanpa Anda sadar. Oke, Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar, Bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh, Muslim. Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya, Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh, ya sangat berani lah, wong saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang Ya? gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya, kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh, percaya, sangat Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh, bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya, gimana sih? Ya kalau Anda telan secara dia memang seperti itu, tapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Anda Kok bisa istilah?
Muhammad mengatakan setan tidur Sebentar, di lubang saya tanya dulu, hidung. saya tanya dulu. Saya jawab. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai Itu tidak adalah- percaya dengan perkataan Saya Muhammad. percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita, warasatul anbiya. Iya sudah. Kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan Saya kencing di percaya. telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Secara fisik. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Tidak, saya tidak pernah mengganti. Saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Saya tidak pernah mengganti. Jadi yang Saya benar tidak yang mana? pernah. Penyebab orang kesiangan karena Sama-sama setan benar. kencing Karena di manusia itu telinganya manusia atau itu karena punya- kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur yang salah? kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, Coba, terus? sebentar saya tanya. Data Anda dari mana? Simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan Data kencing di Anda dari telinga? mana? Data. Oke, Anda dia minta mengatakan- data. Anda Baik, saya mengatakan- tunjukkan Ya, datanya. Dia minta data. Baik, Datanya. Ya. ambilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Anu Ludis. Oh, no, Baik. habis. Nabi Oke. Muhammad ngomong ini. Coba kelihatan sekarang di layar. Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan, dibaca dari Nanti atas. kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Terjemahan. Berarti terjemahnya salah. Terjemahnya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Baca original. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad Loh, yang aneh. masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Siapa itu? Kecuali Tidak bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Arabnya nggak bisa. Loh, Apakah terjemahannya baca salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Loh, terus dulu baca dulu. Kamu Artikan benar dulu. enggak? Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama nggak? Lihat terjemahnya. Dari Dibaca Abdullah. semuanya. Sama ini. Sama terjemahannya. tidak. Di mana salahnya? Tidak. Coba dari Abdullah bin siapa Ya itu? sudah. Coba kami yang baca. Coba. Nah. Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? Cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman-teman orang Islam. Menyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah buku Arab, tapi Terus saya- kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya. Saya Ini pasti berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah Ya dari sudah. originalnya. Sekarang kita nggak Ya. bahas kitab saya. Sekarang kita bahas Kenapa ini. Di Anda sini takut berubah kalau nggak? harus berbicara di gloss? Nih, tentang Kamu takut seorang berbicara di yang gloss? tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Benar. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oh, benar. Oke, sekarang saya Setan mau balik memang lagi. mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin Kenapa kamera juga saya. Yo, Perhatikan. Ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Saya tanya, Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? ya di mana saja. Di mana saja gimana? Di hidung. Benar. Setan Tidurnya tidurnya di sini, kencingnya di sini. Makanya Betul. kita berwudu. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini
dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam, karena kita Islam, kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah dibersihkan. Sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli itu dari semua mana? membayar Buktinya zikir. saya bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Tapi Kenapa? kalian bisa. Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Saya kenapa harus percaya. dicuci? Kenapa saya kenapa harus Lalu. Bentar. Kenapa kita harus Khairul, Islam dengar, mengajarkan baik. kita Tenang dulu, kebersihan. tenang. Tarik napas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan biar kamu napas. waras. Tarik napas biar lagi. kamu waras, Edis. Hembuskan Edis. napas. Sudah. Baik, Siapa nama dengarkan, Bapak dengarkan. Paulus? Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Anda, Bapak Paulus? tenang. Siapa nama bapaknya Menurut Paulus? Anda, Siapa orang nama non bapaknya muslim, Paulus? orang non muslim, Ya. ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Ada Tenang, orang Muslim. saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Kalau menurut Semuanya seperti itu. dikencingi. Tetapi kan Jadi kita kamu berbicara percaya iman. setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh, percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang Percaya. dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya Saya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh, percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu disimak bilang dari penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Bagi saya. Penyebab Bagi orang saya. bangun kesiangan apa tadi? Dan Kamu bilang. manusia punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan psikis dan kebutuhan... Tenang. Hairul, tadi Gimana, sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Lelah. Dengan kemampuan berpikir saya. Tenang. Sudah. Lalu Saya tanya sekarang gantian. Saya boleh tanya tiba-tiba nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan percaya. karena lelah, betul? Saya percaya. Bukan karena lelah, yang betul? intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Apa Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? masalahnya? Loh ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Oh, tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang. kesiangan? Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya nggak Kemudian pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya bisa bicara. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa subuh. Silakan. Bisa. Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Hmm. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Ya, bentar, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu.
Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang, tapi karena memang faktor Buktinya. fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang, makanya bablas. Ada yang kecapean, makanya bablas. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi gubluk. Tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Kita ngomong, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi sekarang bagaimana? Fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata Sementara siapa? Oke, saya tanya, banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak nggak yang nggak sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja yang tidak. Nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya setan tidur di kencing di telingamu, berarti intinya gini ya. Setan tidur di sini. Ini tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Betul. Betul. Sekarang, jawab ya. Pertanyaan saya Oke lah, baik ya. Siapa nama bapaknya Paulus? Semoga Siapa nanti nama kalau bapaknya Anda Paulus? sudah waras, nanti Anda bisa Siapa kesini nama lagi ya. bapaknya Paulus? Edis, Gimana? itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah Buat jawab apa? aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, orang kamu perawinya aja nggak jelas. Perawi nggak jelas. Ngapain? Fungsinya apa? Kalau bapaknya Paulus ini siapa? Itu Dari fungsinya mana apa? Paulus lahir? Dari mana lahir? Dari mana Nggak punya lagi? orang Dari tua. bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus. Dari para saksi mata. Saksi ini koran apa wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat Muhammad berapa? itu jelas. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, ngapa? Loh. Oh, kok? Maksudnya? Enggak, maksud kamu. Islam punya dua pendeta. Tadi kan Ada kamu Quran tanya dan kepada hadis. saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad Islam Abdullah? punya dua. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya Hadis apa itu sih? tidak Apa? benar. Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar dari situ aja Saya kamu tanya nonton dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke, kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya tidak kalau nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Karena kita Siapa yang meriwayatkan hadis memang? banyak sahabat. Oke. Misalnya Abu Anu misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu Hadis yang kamu katakan pegang tadi? hadis apa?
Sebentar, makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis yang kamu dengar, tenang. Hadis yang kamu pegang itu adalah hadis Muslim, Sahih Bukhari, betul. Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, itulah hadis yang terkenal, betul. Banyak, di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya sudah. Oke, bertemu nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Tapi ada rawinya. Saya tanya sekarang kalau Oke. kapan Markus ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus ketemu perawi Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu nggak kok Islam? Ketemu nggak mereka? Tidak ketemu. Nggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini dikatakan dari sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini Ketika dikatakan dari Umar? Umarnya juga udah meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, Saya tanya kapan coba Yesus nih ketemu kita Yesus? kasih contoh ya. Saya kasih Saya contoh kasih yang contoh nyata nih. kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Saya Kita tunjukkan kasih juga contoh kapan Yesus hadis-hadis ketemu yang Markus. nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah Itu terjemahan, mendatangi bukan hadis. Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi Dibaca terjemahannya hadisnya. salah lagi. Salah dia. Salah Baca terjemahannya. hadisnya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya tidak butuh terjemahan. Mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Ngerti, wong saya ini. Ngerti. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak, Coba Boleh. saya tes nih. Saya tes. ngapain kamu kerja, Pak? Saya tes. Kalau kamu mengerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Lalu kalau itu kan untuk perorangan. Perorangan. Kalau Waktu itu Anda kan jamak. sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi Oke, berarti wabarakatuh. berapa orang di situ? Nabi Muhammad untuk Satu Nabi Muhammad, orang. satu orang. Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Mm-mm. Iya. Kenapa? Salahnya apa? Ketika orang Kristen mau berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Kita Nah, tidak ketika pernah- kalian berseru-seru Sebentar, memanggil-manggil saya- Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap tidak pernah. Kita tidak Dia pernah dengar nggak? menuhankan Dia Muhammad. mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, balah Mendengar. Ya, itu Sudah kan mati tapi bisa mendengar kan? Karena kamu tidak belajar Quran. Orang yang Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau Tidak ada berstandar orang, ganda. kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyriknya. Oh tidak. Berarti orang mati Tidak, bisa kapan? mendengar, maha Sejak mendengar. kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana?
Sunnah. Sunnah. Hadisnya Mana hadisnya? Mana? Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Pergilah Apa kalian artinya? berziarahlah ke kalian. Makanya kan gak iso bahasa Arab, repot. Ya sudah, apa artinya? Tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah, terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama Betul. memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian Iya, apa? berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Ya, Bangsa. Kalau kamu punya Bentar. istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu Kalau masih menuhankan? hidup Tidak. nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Oh, itu nggak waras. Nah, kita tidak Kalau mungkin memanggil saya yang itu. memanggil-manggil, menyebut orang, dia masih hidup. Misalnya teman saya di situ, namanya misalnya Ya. Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, Udah, karena oke. masih hidup kan? Kalau Betul. kamu Nah, Muhammad memang masih hidup. Ya. Muhammad masih hidup. Terus. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah Secara meninggal. fisik. Makasih Bang Tobias. Sebentar. Nabi Sudah Muhammad kan meninggal. orang. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Ya kamu yang berdoa. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Kamu yang Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras lagi. Yuk, silakan yuk. Saya kan sudah bilang teman-teman, kalau ngobrol sama mereka harus disiapkan dulu Paramek, Dekolgen, nah itu untuk meringankan sakit kepala yang melanda Anda. Yuk, silakan. Makasih Bang Tobias ya, makasih Bang. Kita kasih naik ada ini Zafirah ini tadi sudah naik loh ini, tapi kasih naik lagi Zafirah. Bang Tobias, makasih Bang. Ya. Zafirah. Halo Zafirah. Ya, Zafira, kalau mau naik pastikan sinyal Anda yang bagus Zafira. Jangan beli penyedia layanan internet dari Arab Saudi. Akhirnya nggak nyambung, saya naikin pun nggak nyambung kan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau Anda mau beli sinyal, beli jaringan internet, cari yang buatan non Arab Saudi. Kalau ke Arab Saudi, Anda belinya itu air jam-jam sama air kencing onta. Jadinya Anda saya naikkan pun nggak nyambung kan? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Yayu Eka. Yayu Eka. Ya, saudari Yayu Eka. Silakan nyalakan kamera. Baju Anda bagus sekali. Ya nih. bang, suaminya ini. Suami. Oke, silakan. Yayu Eka, nyalakan kamera Anda. Selamat malam bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo? Oke, baiklah ya. Karena tidak mau menyalakan kamera, kita. Nah, kan? Giliran saya turunkan, dia menyalakan kamera. Makanya teman-teman, jangan lama-lama ya. Kalau naik, langsung nyalakan kamera tanpa disuruh gitu loh ya. Kita kasih naik ada... sebentar.
Kasih naik ada Agus Setiawan. Agus Setiawan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim pusing 7 keliling. Yuk, silakan. Agus Setiawan. Ya, Bang Agus Setiawan, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Jangan Bang, jangan malu-malu Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agus Setiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya? Cuma menyaksikan live abang aja ini. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan. Anda mau argumentasikan. Apa? Ya, tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung. Bingungnya itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan? Ya, Oke, Muslim. baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya kalau malu-malu ya. Oke. Kalau malu-malu, saya turunkan saja di bawah ya. Yang kesini itu yang masih yakin bahwa Islam itu benar. Kecuali Anda ingin mengeluarkan statement bahwa Anda sudah tidak percaya lagi, gitu. Setelah saya nonton kajian Edis TV, selama 1 bulan, saya simpulkan bahwa selama ini saya tersesat telah mengikuti seseorang yang dianggap nabi, nah gitu. Yuk, Kang Adam Zain, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu kan keren. Malam minggu, malam persiapan ibadat kaum Oten. Ya, gimana Zain, Bang Adam? Edis, saya mau Apa tanya. yang mau Anda sampaikan, Zain? Coba Jangan- agak turun sedikit gitu loh, biar sama tingginya. Oh, kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islamu ya apa? Bukan, Agama saya juga itu bisa agama bikin tinggi. seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ininya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu Oh, loh. Ya. Gimana? Saya mau tanya. Apa itu? Paulus itu oleh jenengan, oleh Anda dianggap sebagai seorang rasul, betul? Bukan oleh saya. Paulus diutus oleh Yesus, dijadikan utusan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke. Saya minta satu data ucapan Yesus bahwasanya dia seorang rasul dan diutus oleh Yesus. Tunjukkan satu data kepada saya. Ucapan Yesus ya, bukan ucapan Paulus. Ucapan Yesus bagaimana? Ucapan Yesus yang mengutus seorang Paulus untuk menyebarkan agama Kristen ke non-Yahudi. Menyebarkan, kata-katanya seperti itu. Menyebarkan Ya, pengajaran Yesus intinya, begitu, dan bukan. pengajaran Yesus itu Intinya adalah begini. ajaran Kristen begitu. Ajaran Kristen itu Intinya- maksudnya ajaran Yesus gitu. Intinya begini, dia diutus oleh Yesus dari ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Baik, baik. Saya bacakan ya, tapi mungkin nanti agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Boleh? Baca. Ayo cepatan, Baik. jangan terlalu banyak diam. Iya, saya kan sedang mencari ini ayatnya. Sabar. Bijak. Aduh. Kok bisa Anda hafal ini ayatnya loh. Gimana Bang Edi? Baik, Anda saya kan ini tunjukkan. seorang pemeluk agama Kristen. Iya. Saya tunjukkan ya.
Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke... Loh kok ketawa? Kenapa Anda tertawa? Kisah Para Rasul itu suratnya Paulus, bukan Kisah Para ucapan Rasul Yesus. bukan suratnya Paulus, botol. Kisah Para Rasul Coba, ini adalah lanjutan dari buku Lukas. Kok Iya, baca Paulus? sudah. Baca. Baik, bacaan. Baca. Baik ya. Saya bacakan. Kita baca, mau saya baca langsung intinya atau anunya? Ya, semuanya. Baik. Saulus Pelan-pelan bacanya, tinggal soalnya beberapa... biar dengar semua di bawah. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Oh, jangan matikan kameramu. Enggak, lanjut. Jangan kau matikan kameramu. Iya. Oke. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang masalah perkataan Yesus ya nih. Nih, ini ada seseorang bernama Ananias, ya kan? Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, itu ya sedikit kutipan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengalami buta. Kemudian Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan di atas kepalanya dan menyembuhkannya. Dan pesannya bahwa Paulus dijadikan oleh Yesus sebagai alat pilihan baginya yang diutus. Utus itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu rasul. Ya, menjadi utusan atau menjadi rasul kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan juga kepada orang-orang Israel. Begitu. Saya kan itu jawaban Anda tidak nyambung sama sekali. Kenapa saya mengatakan tidak nyambung? Nggak nyambungnya gimana? Jangan dipotong. Bang Oke, Edis silakan. ngomong dari tadi